Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi min ahli khairat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alihna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ibu sekalian rahimakumullah, ada sedikit yang saya singgung tadi karena memang ada sisi kerancuan ya tentang ilat di sini. Jadi ilat itu ditinjau dari perspektif masing-masing disiplin ilmu memang berbeda maknanya nanti ya. Ada ilat kalau ditinjau dari sisi usul fikih itu artinya sebab. Perintah dan larangan itu kadang-kadang disebutkan ilatnya, kadang-kadang tidak disebutkan. Nah, barangkali itu adalah yang dimaksud ilat dari sebab suatu hukum, yang mana itu kita perlukan mengetahui ilatul hukmi atau sebab suatu hukum untuk terutama dalam bab qiyas. Jadi misalnya antara khamr dan narkoba ya. Kalau khamr itu disebutkan keharamannya di dalam Al-Quran, ilatnya adalah al-iskar, yaitu memabukkan. Nah, kemudian narkoba dikiaskan kepada khamr li wihdatil illah karena ada kesamaan sebab, yaitu sama-sama memabukkan. Nah, barangkali itu sisi kaitannya ilat ditinjau dari sisi usul fikih. Ada lagi kalau ilat dari ilmu shorof, itu adalah huruf ilat, alif wawu ya itu adalah yang masuk ke dalam fi'il atau kata kerja, itu berbeda lagi. Nah, yang kita bahas dalam kesempatan ini adalah ilat menurut perspektif ulama-ulama hadis. Yang kata Ibnu Katsir sudah betul tadi, adalah bahwasannya nanti ada penjelasan lebih detail ya tentang yang kita maksudkan pembahasan ilat di dalam bab ini. Jadi umat sekalian, ini sebagai pengantar ya sebelum kita membahas kepada ilmu ilat hadis ini, perlu kita ketahui tentang aqsamu ilmil hadis. Macam-macam ilmu hadis secara umum terbagi menjadi dua, yaitu ulumul hadis riwayatan. Ilmu hadis dari sisi periwayatan. Yang kedua ulumul hadis dirayatan. Yang dimaksud dengan ulumul hadis riwayatan itu adalah al-maqsudu bihi riwayatul hadis wa tablighuhu wa naqluhu sawa'un balaghahu musyafahatan au kitabatan. Yang dimaksud dengan ilmu hadis secara periwayatan itu adalah meriwayatkan hadis wa tablighuhu serta menyampaikannya. Jadi setelah dia mendapatkan hadis kemudian disampaikan, wa naqluhu menukilnya atau memindahkannya, sawaun balaghahu sama saja apakah menyampaikannya musyafahatan secara lisan au kitabatan ataukah secara tulisan. Yang mana ilmu-ilmu al-ulum allati tadkhulu tahtaha yang masuk ke dalam bab ulumul hadis riwayatan itu adalah ilmu-ilmu ini ya. Kita tidak membahas di sini ya, tentang ilmu adab mencari hadis, kemudian bagaimana tata cara periwayatan hadis, tata cara penulisan hadis,
kemudian ma'rifatu turuq tahammul, bagaimana cara untuk menanggung ataupun siyagul ada menyampaikan hadis tersebut, ya. Kemudian mengetahui tentang tata cara penyusunan hadis dan lain-lain. Ini kita tidak membahas di sini. Yang kita bahas adalah di sini ulumul hadis dirayatan, yaitu ilmu hadis secara dirayah, baik itu dirayatun isnadiyah, yaitu dari sisi yang kaitannya dengan pengisnatan, ataupun dirayatan matniyah, dari sisi matan. Sanad itu adalah silsilah perawi yang mengantarkan kepada matan. Jadi perawi A, perawi B, perawi C sampai Rasulullah SAW. Kemudian matan itu adalah isi daripada hadis itu. Yang dipelajari tentang masalah isnad yaitu ilmu mustalah hadis, kemudian qawaidul jarh wa ta'dil, kaidah-kaidah dalam memberikan kritik ataupun rekomendasi pada para perawi misalnya, kemudian ilmu rijal, ilmu-ilmu tentang masalah para perawi hadis. Nah, termasuk juga ilmu ilalil hadis ini, ilmu tentang cacat hadis, kemudian ilmu takhrij wa dirasatul asanid, ilmu tentang validasi ya, sebuah hadis serta mempelajari tentang sanad-sanad. Kemudian ilmu hadis dirayah matniyah itu kaitannya dengan mengetahui ma'rifatu ghoribil hadis, mengetahui hadis-hadis yang perlu diungkap, hal-hal yang kurang jelas. Kemudian syuruhat al-hadis wa fiqhu, penjelasan hadis serta pemahamannya. Kemudian mustalahul hadis, mempelajari hadis yang berbeda-beda, bagaimana cara untuk memadukannya, wa muskilul asar, kemudian nasikh wal mansukh. Nah, inilah kurang lebih pembahasan yang ada dalam ilmu hadis dirayatan itu. Dan juga dari sisi sanad dan matan ya. Kalau dari sisi sanadnya ini adalah ilmu rijalil hadis, ilmu yang membahas para perawi hadis, baik itu kalangan sahabat, tabi'in maupun angkatan sesudahnya. Kemudian ilmu jarh wa ta'dil, ilmu yang membahas tentang sifat seorang rawi yang dapat mencatatkan keadilan dan kehafalannya. Jadi ini ilmu kritik ya, kritik hadis. Kalau seorang perawi yang majruh berarti dia ditinggalkan. Kalau perawi yang ditakdil berarti dia direkomendasikan begitu. Kemudian ilmu fanil mubahamat, ilmu yang dengannya diketahui nama orang-orang yang tidak disebut namanya di dalam matan atau di dalam sanad. Yang keempat, inilah tema pembahasan kita, yaitu ilmu ilalil hadis. Kalau ilah itu satu, kalau ilal itu banyak. Jadi ilmu tentang cacat-cacat hadis, ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi, yang tidak nyata, yang dapat cacat suatu hadis yang nampaknya tiada bercacat itu. Jadi secara zahir nampak tidak ada masalah, tapi kalau diteliti ternyata ada ilatnya. Yang kelima, ilmu ghoribil hadis, ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan yang kurang terpakai oleh umum. Kemudian ada ilmu nasikh wal mansukh, insyaallah ini juga masuk di dalam pembahasan KKP. Itu ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah dimansuhkan dan yang dinasihkan, yang menasihkan maksudnya ya. Kemudian ilmu talfiqil hadis, ya ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan atau mengkompromikan antara hadis yang secara lahir kelihatan kontradiktif atau bertentangan. Yang kedelapan, ilmu tasrif wa tahrif, ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah titiknya, yang dinamai oleh musahhaf, kemudian dan bentuknya dinamai muharraf. Kemudian yang kesembilan, ilmu asbab wurudil hadis. Kalau Al-Quran sababun nuzul, kalau hadis adalah sababul wurud. Ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa Nabi menuturkan itu. Jadi ini juga penting ya, supaya kita tidak mengeneralisir. Ya. Misalnya suatu saat Rasulullah SAW itu berjalan di kebun kurma di Madinah, kemudian beliau melihat para petani kurma menyilangkan kurma ya dari
betina ke jantan atau sebaliknya. Kemudian Nabi berkomentar, saya kira ini tidak perlu. Para petani menganggap ini wahyu, akhirnya mereka meninggalkan kebiasaan itu. Ternyata tahun berikutnya hasil kurma sangat menurun drastis. Dan mereka komplain kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tentang masalah pertanian kalian lebih tahu. Ya. Yang saya katakan dulu dari pribadi saya. Jadi itu sababul wurudnya ya. Kata-kata antum a'lamu bi umuri dunyakum itu tidak bisa kita generalisir menjadi persoalan tentang pemerintahan, tentang ekonomi, tentang sosial, tentang budaya. Itu karena kita dianggap lebih tahu daripada Rasulullah sehingga kita urus urusan dunia tanpa melihat tentang hadis nabawi. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi ini harus dilihat dari sisi sababul wurudnya, walaupun memang perlu dikompromikan ya antara sababul wurud, karena ada kaidah yang para ulama juga berbeda pendapat, apakah al-ibratu bi khususil lafzi la bi umumil lafzi la bi khusus sebab, apakah ibrah pelajaran itu kita ambil dari keumuman lafaz bukan dari kekhususan sebab, ataukah kebalikannya. Ini para ulama berbeda pandangan. Kemudian ilmu mustalah hadis yang menerangkan pengertian-pengertian istilah-istilah yang dipakai oleh ahli-ahli hadis. Nah, berikutnya masih pada pengantar atau ini ya, supaya kita nanti lebih memahami, ada ringkasan tentang pembagian hadis dari sisi jumlah perawinya. Itu terbagi menjadi dua. Ini pemahaman ini penting sekali, karena dalam hal ini kalau kita tidak memahami secara utuh seperti ini akan menjadi salah paham ya. Misalnya ada sebagian saudara kita ya yang menolak hadits ahad dalam bab akidah. Nah, misalnya begitu ya. Nah, ini bahaya ya. Misalnya tentang azab kubur. Nah, mereka tidak percaya dengan azab kubur karena hadisnya, maksudnya tidak percaya itu tidak menggunakan dengan dalil hadis, karena mereka menganggap bahwa hadisnya ini hadis ahad. Karena akidah itu adalah sesuatu yang pasti, sementara ahad itu sesuatu yang tidak pasti. Nah, ini pemahaman yang perlu kita luruskan. Ini pentingnya kita memahami bagan ini ya. Jadi secara umum, dari sisi pendekatan jumlah perawi, hadis ini bagi dua, yaitu hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh jumlah banyak perawi di setiap tingkatan sanad yang secara kebiasaan tidak akan bersepakat untuk berdusta. Jumlahnya banyak, mereka tidak mungkin bersepakat dalam hal yang bohong. Berapa jumlah yang banyak ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 4 ke atas, 5 ke atas, tetapi sebagian besar mengatakan setiap tingkatan itu adalah 10. Ada 10 perawi dari setiap tingkatan. Tingkatan sahabat 10, tingkatan tabi'in 10, tingkatan tabi'ut tabi'in itu 10, ya, sampai kepada kolektor penulis hadisnya itu. Yaitu angkatannya Imam Bukhari, Muslim, CS ya. Itu adalah para kolektor hadis, mereka menulis hadis dengan dari gurunya, dari syekhnya, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi itulah hadis mutawatir, yang mana hadis mutawatir ini terbagi menjadi dua macam, yaitu mutawatir lafzi, lafadznya dan maknanya itu mutawatir. Jadi lafadznya itu sama, kemudian maknanya juga demikian. Hadis yang sangat populer, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini mutawatir lafzi, secara lafaz dan maknanya banyak perawi yang meriwayatkan hadis ini. Sedangkan mutawatir maknawi itu adalah maknanya mutawatir tapi lafaznya tidak. Contohnya seperti hadis tentang azab kubur ya. Jadi kalau sebagian saudara kita tadi menuduh hadis tentang azab kubur itu hadis ahad, ternyata di sini malah diposisikan mutawatir maknawi.
Jadi posisinya lebih kuat di sini. Nah, kemudian juga hadis tentang mengangkat tangan dalam berdoa dan lain-lainnya. Jadi mengangkat tangan dalam berdoa ini hadisnya banyak. Ada yang mengatakan ada 500 hadis yang bercerita tentang masyru'iyah raf'il yadaini di doa, dianjurkannya mengangkat tangan saat berdoa, tapi dalam konteks yang berbeda-beda. Hadis yang populer misalnya ada orang yang yamuddu yadayhi fis sama, ya, menengadahkan ke langit dan mengatakan Rabbi Rabbi, ya. Ternyata pakaiannya haram, dia mengkonsumsi sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lahu. Nah, itu adalah disebutkan menengadahkan tangan ke langit. Kemudian Nabi juga berdoa sebelum perang Badar, istighosah, mengangkat tangan berdoa, Allahumma intuhlik hadhil isabah lan tu'bata fil ardi abadah. Yang ini dalam bahasanya seperti seolah-olah, ya, dalam tanda kutip, seolah-olah mengancam Allah, mengintimidasi. Ya Allah, seandainya engkau hancurkan kelompok ini, maka engkau tidak akan disembah selamanya di muka bumi ini. Itu saking begitu mendesaknya pada saat menjelang perang Badar, ya, sampai rida selendangnya Rasulullah jatuh, kemudian dikembalikan oleh Abu Bakar. Cukup ya Rasulullah, insya Allah Allah akan mengabulkan doa. Jadi saking seriusnya itu mengangkat tangan dan lain-lain. Jadi itulah mutawatir maknawi, maknanya sama tapi lafadznya berbeda-beda. Sedangkan hadis ahad itu terbagi menjadi 3 macam. Ada hadis yang masyhur, itu perawinya 3, ya, 3 perawi dalam setiap tingkatan. Ada masyhur secara ini di kalangan ahli hadis, masyhur di kalangan fuqaha, ada masyhur di kalangan awam, ada masyhur di kalangan ahli nahwu yang berbeda-beda tentunya. Kemudian aziz itu 2 orang, dan gharib diriwayatkan oleh 1 orang. Seperti hadis yang masyhur, ya, di bab niat, di hadis 1 Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Ini hadis gharib, karena dari kalangan sahabat hanya Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini. Jadi tidak ada sahabat lain. Terus muttafaqun alaih posisinya ditulis oleh Bukhari Muslim. Nah, saya belum ingat, saya jelaskan apa bedanya hadis yang kadang-kadang kita baca muttafaqun alaih, ada kadang-kadang rawahu Bukhari Muslim. Nah, bedanya menurut sebagian ulama begini. Hadis itu disebut muttafaqun alaih apabila di dalam Bukhari misalnya tadi ceritanya perawinya Umar, di Muslim perawinya Umar sama, ya. Jadi sama perawi di tingkat sahabat, maka hadisnya muttafaqun alaih. Disepakati kesahihannya oleh Bukhari Muslim. Sedangkan kalau dari kalangan sahabat perawinya berbeda, misalnya di Bukhari Abdullah bin Abbas, kemudian di Muslim Umar bin Khattab, maka rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, tapi sama-sama sahihnya, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang ini sahih, ya. Ada yang mengatakan rawahu syaikhani, ya, ruwah syekh. Ada kata-kata 2 syekh itu adalah Bukhari dan Muslim ini. Jadi tinjauan, ya, tinjauan nanti pembagian sesudahnya, kalau ini kan dari sisi kuantitas, ya, kuantitas hadis ada 2 ini. Pembagian dari sisi kualitas itu di yang kanan ini, hadis ahad ini baru ada sisi kualitasnya, yaitu ada hadis yang makbul, ada hadis yang ditolak. Ini pembagian ini hanya ada pada hadis ahad saja. Sedangkan hadis mutawatir semuanya makbul, semuanya diterima. Tidak ada hadis mutawatir yang ditolak. Tidak ada hadis mutawatir yang tidak sahih. Semua hadis yang mutawatir itu adalah sahih, tetapi tidak semua hadis yang sahih itu adalah mutawatir. Nah, itu statement dari para ulama begitu, ya. Jadi pembagian dari sisi kualitas ini hanya ada pada hadis ahad. Ada hadis yang diterima yang bernama sahih. Nah, sahih ini terbagi, ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi ini adalah hadis yang memiliki 5 persyaratan ini. Ittisalus sanad, ya, sanadnya bersambung. Kemudian adalatur rawi, perawinya adil. Tidak
Adil ini maksudnya bukan dolim, bukan ya, tapi adil objektif. Dia menjaga muru'ah. Para ulama memberikan rincian-rincian apa diantaranya yang bisa mengurangi muru'ah, mengurangi keadilan. Ya, misalnya dulu ya, kalau tidak pakai songkok berarti tidak adil ya, tidak menjaga muru'ah. Kalau makan di restoran misalnya, itu juga sama ya, tidak menjaga muru'ah itu dulu ya. Jadi standarnya para muhaddisin seperti itu dulu. Kemudian yang ketiga adalah tamuk dobat, memiliki validasi yang tepat ya. Dobat itu valid. Valid di sini dua, yaitu dari sisi lisan dan dari sisi tulisan. Kalau dia misalnya hafalannya bagus lah ya. Kalau dia suruh menyampaikan ulang secara lisan dia lancar. Dan kalau disuruh untuk menuliskan apa yang dihafal, dia juga tepat, yaitu tamuk dobat ya. Kemudian tidak syad, itu tidak janggal ya. Maksud janggal di sini adalah tidak menyalahi perawi lain yang lebih valid, yang lebih bisa dipercaya, yang lebih fiqh. Nah, kemudian ini adamul illah, tidak berilat. Nah, konteks pembahasan kita di sini ya, relevansi kita tidak berilat. Tidak ada ilatnya, tidak ada cacatnya. Seperti ini. Kemudian hadis yang sahih li ghairihi itu, atau di sini dulu ya, hasan, adalah hadis yang memenuhi riwayat daripada hadis sahih ini, bersambung sanadnya, perawinya adil, tidak syad dan tidak ada ilat, namun ini kurang dhabit saja ya, kurang valid saja ini. Kemudian sahih li ghairihi hasan yang mempunyai jalan yang menguatkannya. Kemudian hasan li ghairihi adalah hasan hadis yang lemah, yang dhaif ya, tetapi dari jalur yang banyak, sehingga menjadi ini menjadi hujah ya. Jadi kalau hadis yang dhaif nanti ada pembicaraan tersendiri ya. Jadi di sini hadis yang ditolak itu disebabkan karena gugurnya sanad, ada hadis mu'allaq, ada hadis mursal, ada hadis mu'dhal, ada mu'an'an, kemudian munqati, ada mudallas, mursal khafi. Jadi ini adalah karena gugurnya sanad, kemudian karena ada cacat di perawinya. Kaitannya dengan masalah keadilan, dia suka dusta, kemudian tertuduh berdusta, fasik, bid'ah, majhul. Kemudian kaitannya dengan kedhabitan, buruk hafalannya, lalai, banyak waham, khusyul ghalat dan mukhalafah. Jadi ghalat itu salah, waham itu dugaan, mukhalafah itu perbedaan. Ini hadis yang ditolak, ini adalah hadis dhaif. Di sini ini semuanya disebut hadis dhaif. Hadis dhaif itu tidak boleh dijadikan hujah dalam bab akidah. Ini diingat-ingat, kalau ada yang bawa pulpen silakan ditulis karena penting. Hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan hujah dalil dalam bab akidah maupun dalam hal hukum halal haram. Hadis dhaif ini bisa dijadikan dalil ataupun pertimbangan ya. Dalam hal apa? Yaitu dalam at-targhib wa tarhib, memberikan motivasi dan memberikan ancaman. Atau juga dalam fadhailul amal, dalam hal keutamaan dalam beramal. Hadis dhaif bisa dijadikan hujah dalam bab keutamaan amal dengan 3 persyaratan. Jadi tidak berdiri sendiri, tapi ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah an yakuna dha'fu ghairu syadid. Jadi kedhaifannya tidak berlebihan, tidak sangat, ya, tidak amat sangat. Jadi di sini ya, misalnya perawinya bukan pendusta ataupun ahlul bid'ah misalnya, berarti nggak masuk ya. Jadi dhaifnya lemah atau dhaifnya sedikit lah. Yang kedua, bahwasanya amal tersebut tidak berdiri sendiri, tapi ada penguat daripada hadis lain yang sahih. Jadi amal itu tidak bersendiri, tapi memiliki hubungan atau dasar dari hadis lain yang sahih. Ini contohnya ya, atau yang ketiga dulu ya. Yang ketiga adalah bahwasanya tidak meyakini Rasulullah SAW
mengatakan atau melakukan itu. Nah, ini yang agak susah ya. Terus kalau nggak meyakini kita mau niru siapa kan itu. Jadi ini yang ketiga ini yang agak susah syaratnya ini. Jadi itulah kurang lebih. Nah, hadis yang dhaif ini juga kita jangan buru-buru untuk mendoifkan. Kadang-kadang karena jalurnya itu banyak, maka saling menguatkan sehingga derajatnya bisa hasan li ghairihi. Nah, jadi mulai sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi ini semuanya adalah makbul ini. Walaupun derajatnya beda-beda ya. Kemudian adapun ini hadis yang dhaif ini tertolak. Kalau hadis maudhu itu bukan hadis ya, di luar ini. Nah, yang tadi saya contohkan di depan tadi ya, bahasanya ada sebagian saudara kita yang memposisikan hadis ahad itu tidak bisa dijadikan hujah dalam bab akidah. Ini pernyataan yang bahaya. Kenapa? Karena Dr. Yusuf Qaradawi memberikan pernyataan begini, bahwasanya Islam itu utuh, kemudian valid ya, kalau kita mendapatkan hadis yang sahih itu harus diterima. Barang siapa yang menolak hadis yang sahih berarti dia mengurangi kesempurnaan Islam. Itu hukumnya mirip dengan orang yang menerima hadis yang maudhu, yang palsu. Kalau menerima hadis maudhu itu adalah menambahkan kesempurnaan Islam, menolak hadis yang sahih berarti itu mengurangi kesempurnaan Islam. Jadi sama-sama tidak baiknya. Selama sahih, walaupun dalam bab akidah itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah jumhur mengatakan hujjah. Itu adalah dalil yang bisa dijadikan rujukan. Walaupun hadisnya pasti ahad ya, setiap sahih pasti ahad. Kalau mutawatir ya pasti sahih semuanya. Jadi kalau hadis yang saya ulangi tadi ya, kaidahnya bahasanya setiap hadis yang mutawatir semuanya makbul diterima. Tapi tidak semua hadis yang diterima itu adalah mutawatir. Baik, tadi kita singgung tentang masalah cacat pada perawi dituduh dusta ya. Yang dimaksud adalah perawi pernah berbuat suatu dusta atau dusta pada Rasulullah seperti ia telah membuat hadis palsu atau kesaksian palsu misalnya. Jadi dia di blacklist ya. Kemudian tertuduh berdusta, ya seorang perawi yang tenar di kalangan masyarakat bahwa ia adalah pendusta dan periwayatannya bisa diterima jika namanya sudah bersih di kalangan masyarakat. Kemudian karena tuduhan fasik melanggar syariat, yang dimaksud fasik dalam hal ini adalah fasik dalam perbuatan yang tampak secara lahiriah, bukan dalam hal i'tiqadiyah. Kalau i'tiqadiyah, Allah alam kita nggak tahu apakah dia munafik atau apa kita nggak tahu ya. Tapi secara zahir kita hukumi ya. Nahnu nahkumu bil zahir, wallahu ta'ala sarair, kita hanya bisa menghukumi secara zahir, Allah yang mengetahui batinnya. Ini ada kisah ya. Allah alam sejauh mana kebenarannya. Imam Bukhari itu satu saat pernah mengikuti satu kapal berlayar bersama penumpang yang lainnya. Dan beliau membawa uang banyak, yaitu kurang lebih 1.000 dinar. 1.000 dinar sangat banyak, karena 1 dinar itu kalau diteruskan sama dengan 4 gram emas. Jadi tinggal dikalikan. Ternyata pada saat beliau menyimpan, itu ada satu anak buah kapal yang melihatnya. Ternyata dia yang melihat ini orang jahat. Jadi dia berusaha menfitnah Imam Bukhari ini. Dengan mengatakan bahwasanya, ya umumkan itu ya, siapa yang menemukan uang saya, uang dinar, sekian-sekian, ya, warnanya gini, mungkin dia tahu, ya, tahu bungkusnya begini, jadi dia mencoba untuk membuat tadi ya, fitnah tadi, memprovokasi. Siapa yang menemukan, dia seolah-olah kehilangan itu. Jadi orang-orang pada bingung. Nah, Imam Bukhari ketika mendengarkan pengumuman dari anak buah kapal ini, beliau punya ijtihad untuk apa? Untuk membuang uang tersebut ke laut. Apa gunanya? Ya, beliau seorang muhadits atau ahli hadis yang sangat cerdas ya. Jadi beliau buang ke laut 1.000 dinar itu. Tidak iman-iman. Untuk apa?
mempertahankan reputasinya. Karena kalau nanti ditelisik misalnya, diteliti, ternyata uang satu kantong tersebut berada di tasnya Imam Bukhari, maka orang-orang menuduh kepada beliau, ini ya, tertuduh ini loh, menghindari kata-kata tertuduh berdusta itu ya. Walaupun mungkin beliau bersumpah, walaupun mungkin beliau ada bukti-bukti, tapi sudah menjadi syubhat di kalangan mereka, maka itu akan bisa menurunkan reputasinya. Sehingga beliau mengorbankan uang yang 1.000 dinar tersebut dalam rangka untuk menjaga muruahnya, menjaga identitas, kredibilitasnya itu. Subhanallah, ya, luar biasa. Jadi ketika anak buah kapal ini tahu kalau itu Imam Bukhari menyimpan, mana kamu? Ini. Enggak ada. Diteliti enggak ada. Jadi selamat dari fitnah tersebut gitu ya. Jadi dengan pengorbanan itulah beliau menjadi ulama besar ya, dan akhirnya menjadi rujukan ya, kita umat muslim seluruh dunia. Jadi apa artinya 1.000 dinar dibandingkan dengan jasa beliau ilmun yuntafa'u bihi yang selalu ya disyarah oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ya, dalam Fathul Barinya dijadikan rujukan dan lain-lainnya. Itu korban 1.000 dinar tidak ada apa-apanya. Itulah sisi finansial yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu ya. Kemudian jahalah. Yang dimaksud dengan jahalah dalam hal ini adalah perawi hadis tidak diketahui kepribadiannya, apakah ia sebagai orang bercacat atau jarah, dan tidak diketahui menjadi alasan untuk tidak diterima riwayatnya. Ini ahli bid'ah. Dan dimaksud dengan ahli bid'ah yaitu perawi yang tergolong melakukan bid'ah dalam hal i'tiqad yang menyebabkan ia kufur, maka riwayatnya ditolak. Jadi bid'ah i'tiqadiyah. Jadi melakukan ritual-ritual tertentu, dia meyakini ada Rabb selain Allah yang bisa memberikan manfaat, memberikan rezeki, dan lain-lain. Nah, itu bahaya ya. Berikutnya, dari sisi penyandarannya, perlu kita ketahui supaya nanti dalam pembahasan kita paham ya. Hadis qudsi itu disandarkan kepada Allah. Sekali lagi ini dari sisi penyandarannya bukan kualitas ya. Artinya ada hadis qudsi yang sahih, ada juga yang dhaif. Kalau sahih bisa kita terima, yang dhaif kita tolak. Ada hadis nabawi, yaitu hadis marfu, disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis mauquf disandarkan kepada sahabat, dan hadis maqtu disandarkan kepada tabi'in. Jadi ini adalah dari sisi penyandaran, bukan dari sisi kualitas. Nah, baru kemudian kita masuk tentang ilat cacat dalam periwayatan hadis. Bisa berupa sanad yang tampak tersambung dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, namun pada kenyataannya hanya sampai kepada sahabat atau tabi'in. Kecacatan juga bisa terjadi berupa kerancuan karena percampuran dengan hadis lain atau kekeliruan dalam menyebutkan nama, kemudian periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan periwayat lain yang kualitasnya berbeda. Jadi al-illah adalah sababun ghamidun, yaitu sebab yang tersembunyi, khafiyun, yang tidak nampak, yaktahu fi sihatil hadis, yang bisa mengurangi kesahihan hadis, ma'anna dhahir asalama minhu. Secara dhahir itu selamat dari kecacatan, jadi tidak kelihatan. Contoh ilat dalam bab sanad adalah penyebutan rawi yang kurang tepat. Ada juga ilat dalam hal matan, nanti lebih jelas ada contoh di bawahnya. Ini adalah di antaranya contohnya adalah dari Anas bin Malik, annahu haddatsahu, bahwasanya diceritakan kepadanya, qala shallaitu khalfan nabi, beliau mengatakan saya sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, wa Abi Bakar, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar serta Utsman, fakanu, maka adalah mereka yastaftihuna, mereka membuka sholatnya bilhamdulillahirabbil alamin. La yadkuruna bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha, baik itu di awal bacaan ataupun di akhir. Nah, ini nanti ada pernyataan ya dari ulama bahwasanya ini adalah ada ilatnya dalam hal matannya. Kemudian pengertian secara bahasa, ilat itu memiliki makna penyakit atau juga bisa aib, cacat, dan bisa juga berarti sebab. Nah, jadi yang disebutkan
kita diskusikan awal tadi bisa bermakna sebab ini, yaitu dalam bab usul fikih ya, sebab suatu hukum berarti ilatul hukmi dalam maqasid syariah. Adapun secara istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ahli hadis. Sementara ilmu ilatul hadis adalah merupakan sebuah ilmu yang membahas di dalamnya tentang sebab-sebab yang tersembunyi dan samar, yang mana hal itu dapat merusak kesahihan suatu hadis, seperti memausulkan hadis yang munqati. Jadi sudah kita sebutkan ya, ada istilah hadis munqati kan terputus, yang itu sampai ke tabi'in, tapi dimausulkan sampai kepada Rasul. Memarfukan hadis yang mauquf. Mauquf ini sampai sahabat, marfu ini sampai kepada Rasul. Nah, maka disebut hadis mursal ya. Jadi tidak menyebutkan perawinya secara rinci. Menyisipkan hadis ke dalam hadis yang lain. Mudraj. Jadi ada pendapat perawi yang dimasukkan seolah-olah itu adalah matan hadis misalnya. Adapun hadis yang terdapat di dalamnya suatu ilat disebut hadis mu'allal atau mu'allu atau ma'lul, sama saja ya, ini istilah-istilah. Dan ini tergolong hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Al-haditsul mu'allu alladzi tujadu fihi illatun qatihatun fi sihhatihi ma'a anna dhahirahu as-salamatu minha. Hadis yang mu'all atau yang ma'lul atau mu'allal yang terdapat di dalamnya illat yang bisa mengurangi kesahihannya, kemudian secara zahir dia selamat. Hadhil illatu min jihatin tafarrada ar-rawi. Jadi illat ini adalah dari sisi perawinya yang sendirian. Wa ukhra min jihatin mukhalafati thiqat, dari tinjauan yang lainnya dari sisi menyelisihi perawi lain yang lebih thiqah. Seperti contohnya hadis ini. Innallaha adhaba ankum bubayyatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah menghilangkan dari kalian fanatisme kejahiliaan. Haitsu dzukira an Musa ibni Uqbah wa huwa thiqah. Jadi perawinya menceritakan dari sanadnya ini, itu di antara perawinya adalah Musa ibnu Uqbah. Beliau ini thiqah, makbul periwayatannya. Lakin rawi, tetapi kalau setelah diteliti, rawi yang sesungguhnya itu adalah Musa bin Ubaidah. Nah, ini nggak ditampakkan, yang ditampakkan Musa bin Uqbah ini. Wa huwa dhaif, sementara Musa bin Ubaidah adalah dhaif. Jadi ini berarti ilat dalam bab sanadnya ya, dalam hal perawinya. Nah, maka inilah contoh daripada hadis mu'allu atau hadis mu'allal atau hadis ma'lul, sama saja. Tentang urgensi ilmu illatil hadis ini ada kurang lebih 5 poin ya. Yang pertama, annahu ilmun mustaqillun. Dia adalah ilmu yang independen. Ghairu ilmil jarh wa ta'dil. Berbeda dengan ilmu jarh wa ta'dil. Jadi berbeda. Kalau ilmu jarh wa ta'dil ini ya ini alatnya. Ilmu illatil hadis adalah alat untuk mengetahui jarh. Jarh itu adalah memberikan tuduhan-tuduhan ya. Kemudian ta'dil memberikan rekomendasi. Jadi ilmu illatil hadis ini adalah ilmu yang independen, berbeda dengan ilmu jarh wa ta'dil. Kemudian yang kedua, annahu ilmun yakshiful ghalat wal wahm fi riwayat thiqah. Jadi suatu disiplin ilmu yang berfungsi untuk mengungkap kesalahan dan dugaan dalam periwayatan thiqah. Bagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang urgensi ilmu ini. Yang ketiga adalah bahwa ilmu ini adalah annahu fahmun khasun. Jadi disampaikan di muqaddimah, ilmu ini adalah ilmu khusus, pemahaman khusus. Wa ilhamun, ilham, yu'ta liman kana lahu sabrun tawil. Diberikan kepada orang yang punya track record panjang fi thalabil hadis, dalam masalah mencari hadis. Wa ilmu rijal, yaitu ilmu tentang para perawi, wasairi ulumil hadis, yang menguasai seluruh ilmu hadis, wa aktsaru min mumarasatihi, jadi selalu berinteraksi, wa mtaza bi quwwati hifdzin, memiliki keistimewaan dalam hal kekuatan hafalan, wa tiqqati mulahadatin, yaitu penelitian yang sangat detail,
wa umkin fit tafkir, ya, sangat mendalam dalam hal pemikirannya, wa bu'tin nadhar, pandangannya yang jauh, walihada lam yabra fihi illa qalilun minal hufat. Oleh karena itu tidak mampu menguasai ilmu ini kecuali hanya sedikit saja dari para hufadul hadits, hanya sedikit saja. Nah, ini penjelasan secara rinci seperti ini. Yang keempat adalah adzabu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzabu adalah al-difa', kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tanqiyatu hadithihi, menyeleksi hadisnya minal kadzib, dari kebohongan, awil ba'di ataupun pemalsuan, maudhu, awil israiliyat ataupun dari israiliyat, wa nahwiha dan yang lain-lain. Saya beri komentar tentang israiliyat ya. Israiliyat itu adalah riwayat-riwayat yang kita terima dari Bani Israel. Bani Israel ini kalau agamanya terbagi secara umum ada dua, yaitu Yahudi dan Nasrani. Israel itu adalah nama lain untuk Nabi Yakub alaihissalam. Yakub itu nama lainnya Israel. Isra itu artinya abdu, il adalah Allah. Jadi Israel adalah hamba Allah, Abdullah. Nah, Israel ini adalah Yakub, memiliki 12 putra, di antaranya adalah Nabi Yusuf, ada Bunyamin, ada lagi yang lain-lainnya, ada 12 ya, sehingga itulah kabilah-kabilah Bani Israel ada 12, sehingga ketika Nabi Musa dengan tongkatnya memuncratkan mata air itu 12 mata air masing-masing kabilah sesuai dengan jumlah keturunan ya Nabi Yakub tadi ya. Jadi kisah-kisah yang kita ambil dari Bani Israel adalah disebut Israiliyat. Ada 3 macam Israiliyat di sini. Yang pertama sesuai dengan hadis-hadis yang sahih yang bisa kita terima, tidak ada halangan maka kita terima. Yang kedua, kalau Israiliyat itu bertentangan maka kita tolak. Yang ketiga, bagaimana kalau tidak ada penerimaan, tidak ada penguatan dari hadis yang sahih, dan juga tidak ada penolakan. Itu hukumnya bagaimana? Nah, itu yang menjadi mengambang. Ya. Ada hadis Nabi mengatakan begini, la tusaddiqu Bani Israil wa la tukadzibuhum. Jangan mempercayai Bani Israel dan juga jangan mendustakan mereka. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah Rabbana amanna bima anzalta ilaina. Ya Allah, kami mengimani apa yang engkau turunkan kepada kami, itu Al-Qur'an. Nah, misalnya begini ya, tentang cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana endingnya kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu tidak diceritakan oleh Al-Qur'an. Surat Yusuf yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf yang itu disebut ahsanul qasas, kisah yang terbaik. Nah, itu diceritakan mulai Yusuf mimpi sampai Yusuf menjadi pimpinan tertinggi di Mesir, yaitu menjadi Al-Aziz. Al-Aziz itu adalah semacam Perdana Menteri, penguasa tertinggi lah di Mesir ya. Tidak diceritakan ketika Nabi Yusuf sukses, itu bagaimana kisah dalam tanda kutip lah, asmara cintanya dengan Zulaikha itu seperti apa? Nggak diceritakan oleh Al-Quran. Karena itu tidak penting, bukan inti daripada cerita. Tapi setelah itu ada riwayat-riwayatnya di Israiliyat ya, bagaimana ya misalnya Zulaikha ditemukan ya dalam keadaan yang fakir ya, matanya buta, sudah tua renta. Kemudian Nabi Yusuf ketemu ya, dan mendoakan pada Allah diusap matanya bisa melihat dan bisa muda kembali, akhirnya mereka menikah. Bagaimana kebenarannya? Allahu a'lam ya. Jadi itu tadi ya. Yang ketiga tadi, tidak kita benarkan, tidak kita tolak. Allahu a'lam bissawab, itu saja ya. Tidak usah diimani, diyakini kebenarannya. Ya, kalau memang tidak dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain yang lebih sahih begitu ya. Kemudian urgensi yang terakhir yang kelima, ilmu ilatil hadits ini adalah anna hadzal ilma sina'atun khassatun bil hufadzi min ahli hadits. Ini adalah merupakan keahlian khusus yang dimiliki oleh para hufaz ahli hadits. Alladzina akhrajahumullahu li hifdzi sunnati nabiyhi, yang memang Allah tampilkan ya untuk secara khusus memiliki kemampuan menghafal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memiliki kemampuan yang luar biasa. Inilah 5 urgensi mempelajari ataupun yang berada tentang ilmu ilatul hadits ini. Nah, berikutnya adalah tentang ilat adalah suatu sebab samar yang bisa merusak kesahihan suatu hadits
Dari definisi di atas, maka ilat menurut kalangan ahli hadis itu harus memenuhi dua persyaratan, yaitu yang pertama samar dan tersembunyi, yang kedua dapat merusak kesahihan hadis. Maka jika tidak terdapat satu di antara dua syarat di atas, misalkan ilatnya jelas dan tidak merusak kesahihan hadis, maka ketika itu tidak dinamakan ilat secara istilahan. Kemudian dalam kitab Abuya, Syekh Al-Habib Muhammad ibnu Al-Maliki menyatakan ilat adalah sifat yang samar, yang merusak dalam penerimaan hadis, sedangkan redaksinya bebas darinya, atau ilat. Ya. Tidak jauh berbeda dengan yang beliau sampaikan dalam kitab Manhaj Zawid Nazar tentang ilat, yaitu sebab-sebab yang samar, yang merusak kesahihan hadis karena adanya sebab-sebab tersebut, padahal hadis tersebut tampak selamat dari luarnya. Dan hal ini hanya dapat diketahui oleh ahli yang memang sudah mendalami ilmunya. Nah, bagaimana cara kita menelusuri adanya ilat ini? Yaitu dengan 3 cara ini. Yang satu, misalnya kalau perawinya itu sendiri, ya, jadi berarti di sini masuk pada gharib tadi, dalam kategori gharib. Kemudian kontradiksi dengan perawi lain, ya, mukhalafah atau berbeda, ada syadnya, ya, berbeda dengan perawi lain. Yang ketiga, dan juga tanda-tanda qoro'in, korina-korina, atau relevansi yang lainnya yang menopang atas 2 poin di atas. Hal ini merupakan kemampuan seorang yang benar-benar ahli dalam bidang ini, dalam menelusuri dugaan wahm yang terdapat pada perawi hadis, baik dengan cara mengungkap kemursalan pada hadis yang diriwayatkan secara mausul, kemaukufan hadis yang diriwayatkan secara marfu', penyisipan hadis pada hadis yang lain, dan banyak lagi dugaan-dugaan lainnya. Mengenai cara identifikasi hadis mu'allal, antara lain, pertama, mengumpulkan semua sanad-sanad hadis yang terkandung di dalam matan hadis. Kedua, meneliti perbedaan para perawi, baik dari kekuatan hafalan, kedhabitan, dan ketekunannya. Jadi memang perlu keahlian yang luar biasa, yang khusus, ya. Para muhadis ini luar biasa, ya. Kemudian ilat dapat terjadi pada sanad, matan, dan juga bahkan keduanya. Ini yang penting adalah contoh-contohnya. Contoh ilat yang terdapat pada sanad hadis, misalu wuqu'il illa fil isnad. Jadi contoh terjadinya ilat pada pensanatan ma waqa'a fil khata' fi riwayati hadis, yaitu periwayatan yang salah dalam meriwayatkan hadis. Bunyinya begini, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam tafarraqa. Jadi ini matanya, 2 orang penjual dan pembeli itu mereka masing-masing punya hak pilih selama mereka belum berpisah. Faqad rawahu Ya'la ibnu Ubaid anis Tsauri an Amr ibni Dinar an ibni Umar. Jadi diceritakan oleh Ya'la ibnu Ubaid dari Tsauri, kemudian dari Amr bin Dinar dari ibnu Umar. Wal illah, ini ada artinya, ya. Wal illah, sedangkan titik tekan cacat di sini fi qaulihi Amr bin Dinar. Jadi ini kan pada sanad, berarti pada silsilah perawi. Jadi kalau tulisan ain, mim, ro, wawu itu bacanya Amr. Kalau tidak ada wawunya itu bacanya Umar, ya, afan, ya. Ini hanya ilmu dari sisi nahwunya, ya. Jadi ini bacanya Amr, ada wawunya nggak dibaca. Seperti Amr bin As misalnya begini. Kalau Umar bin Khattab ini seperti ini, Ibnu Umar ini. Jadi wal illa fi qaulihi, jadi illa fi qaulihi, cacat itu ada perkataan perawi di sini sanad Amr bin Dinar. Wa innama huwa an Abdullah bin Dinar, yang sahih sebenarnya perawinya adalah Abdullah bin Dinar. Urifa dzalika, itu diketahui ba'da tatabu'i turuqil hadits, setelah penelusuran jalan-jalan hadis. Fa innal a'immata min ashabi Sufyan, karena para imam di antara sahabat-sahabat Sufyan, ya, Ats-Tsauri ini Ats-Tsauri kan Sufyan Ats-Tsauri. Ada 2 Sufyan, Sufyan ibn Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini Ats-Tsauri adalah Sufyan ka Abi Nu'aim wa Mukhalid ibn Yazid wal Faryabi, kulluhum rawahu kadzalika. Semua itu meriwayatkan seperti itu, fa khalafahum. Jadi semua ini menceritakan dari Abdullah bin Dinar. Maka yang menyelisihinya adalah Ya'la ini. Wa qala Amr bin Dinar. Jadi hanya Ya'la saja yang mengambil hadis ini dari Amr bin Dinar.
Fa'urifa annal khata' minhu, maka diketahuilah kesalahannya itu di sini ya. Nah, tapi ada komentar di sini, walaupun hadis tersebut berilat pada sanadnya, tetapi oleh karena kedua rawi tersebut sama-sama thiqah, maka tetap sahih matannya. Nah, jadi karena ini sama-sama thiqah, walaupun agak salah dalam menyebutkan nama, jadi ma'fu gitu ya, dimaafkan. Tidak seperti yang sebelumnya tadi, yaitu Uqbah bin Ubaid sama apa tadi ya, yang satunya dhaif. Nah, itu yang dhaif ya, berarti tidak diterima. Contoh yang kedua yaitu dalam hal matan, isi hadis. Terkadang juga terdapat pada matan dan kasusnya sangat sedikit. Seperti hadis yang menerangkan basmalah dalam sholat, kita tadi sudah menyinggung di awal ya. Yaitu ma infarada Muslim meriwayatkan hadis ini sendirian, bi ikhrajihi fi hadis Anas, dikeluarkan dari hadis Anas minal lafzil musarrah bi nafi qiraatil basmalah. Jadi yang sudah kita baca tidak disebutkan kata-kata basmalah. Fa'alala qaumun riwayatalah fi al-madhkur, maka kaum ini menuduh ada ilat di sini dengan riwayat lafaz yang telah disebutkan. Lama ra'au al-aksarin ya, telah diceritakan oleh banyak perawi yang lain. Mereka mengatakan, supaya lebih jelas ini ada maknanya ya, supaya nggak bingung ya. Jadi kata Ibnu Salah dalam kitabnya, sebagian kaum mengatakan bahwa riwayat tersebut di atas yang menafikan bacaan basmalah terdapat ilat. Mereka berpendapat bahwa kebanyakan riwayat tidak menyebut basmalah, tapi membaca hamdalah di permulaan bacaan. Dan ini yang muttafaqun alaih menurut riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Mereka mengatakan bahwa lafaz tersebut adalah riwayat yang dipahaminya secara maknawi, yaitu lafaz yang artinya mereka membuka bacaan sholat dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dipahami bahwa mereka tidak membaca basmalah. Maka meriwayatkan seperti yang dipahaminya dan ternyata salah. Karena maknanya bahwa surat yang mereka baca adalah surat Al-Fatihah yang tidak disebutkan dalamnya basmalah. Ditambah lagi dengan beberapa hal, yaitu sahabat Anas ditanya tentang iftitah dengan basmalah, lalu dia menyebutkan bahwa dia tidak mengetahui sesuatu pun dari Nabi SAW tentang itu. Jadi rupanya ini perspektif pendapat pribadi perawinya menyimpulkan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Nah, seperti itu ya. Karena ketika dikonfrontasi kepada Anas, beliau nggak mengatakan begitu ya. Beliau malah mengatakan tidak mengetahui sesuatu pun dari Rasulullah tentang itu. Jadi itu adalah kesimpulan yang salah daripada perawi yang mengambil hadisnya dari Anas bin Malik ini. Allahu a'lam bishawab. Ada juga hadis Abdullah bin Mas'ud, at-tiyaratu minasyirki wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Tiaro itu adalah pesimis ketika melihat fenomena alam, tatoyur sama ya. Jadi kalau mau jalan ada ular yang melewati di jalan, dia nggak jadi berangkat ke kantor gara-gara takut kecelakaan misalnya, itu tatoyur ya. Meyakini perbintangan dan lain-lain, itu tiaro. Itu adalah dari syirik, termasuk syirik. Wa ma minna illa, dan setiap orang dari kita pasti apa? Nggak ada kelanjutannya. Walakinallah yudhibuhu bitawakul. Allah menghilangkannya dengan jalan kita bertawakal. Secara lahir, sanad dan matan hadis ini sahih. Hanya saja matanya terdapat ilat yang samar, yaitu kata-kata wa ma minna illa. Nah, menurut Al-Khattabi, kata-kata wa ma minna illa artinya adalah dari setiap kita pasti dapat terkena tiaro. Namun beliau tidak melanjutkan ucapannya karena beliau membuang kelanjutan kata-kata tersebut untuk meringkas pembicaraan dan mengandalkan pemahaman orang yang mendengarkannya. Akhirnya kan menimbulkan multi interpretasi ya, multi tafsir. Penilaian tentang adanya ilat itu menjadi lebih kuat karena permulaan hadis ini diriwayatkan oleh banyak rawi dari Ibnu Mas'ud tanpa ada tambahannya. Jadi tuduhan mu'allal ini lebih kuat akhirnya ya. Yang ketiga, contoh ilat pada sanad dan matan secara bersamaan, yaitu hadis yang diceritakan oleh Bukhayyan Yunus ya. Jadi ada hadis dari Zuhri, kemudian dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan ini. Man adraka raq'atan min sholatil jum'ati wa ghairaha atau wa ghairiha faqad adraka. Siapa yang menemukan, mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat dan yang lainnya,
maka dia sungguh telah menunaikan sholatnya. Qala Abu Hatim, jadi Abu Hatim ini Ar-Razi mengatakan hadza khata'ul matn wal isnad. Ini ada kesalahan dari sisi matan dan sanadnya. Innama huwa az-Zuhri an Abi Salamah. Yang betul itu adalah dari Zuhri, dari Abu Salamah, bukan dari Salim di sini. Coba dilihat ya. Zuhri ini dari Salim, tapi yang benar adalah Zuhri dari ngambilnya dari Abu Salamah. Abu Salamah ngambil dari Abu Hurairah, bukan dari Ibnu Umar. Nah, jadi di sini ada kekeliruan penyebutan perawi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ini dari sisi sanadnya ya, dari sisi silsilah periwayatannya. Kemudian dari sisi matanya, man atroka min sholati rokaatin fakot atroka. Yang benar itu adalah man atroka min sholatin rokaatan. Barang siapa yang menemukan, mendapatkan satu sholat, dalam satu sholat tidak disebutkan Jum'ah di sini, maka walaupun satu rakaat dia telah menemukannya. Wa amma qauluhu, adapun perkataan dari penulis ini min sholatil Jum'ah, yaitu disebutkan redaksinya dari sholat Jumat, falaisa hadza fil hadits. Nah, maka itu tidak termasuk di dalam matan hadis. Fawahmun fi kilaihima, maka keduanya tertuduh dugaan tadi ya. Jadi keduanya ma'lul tadi ya, dalam bab sanad dan dalam hal matan. Jadi kalau dalam hal sanadnya yang benar adalah dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Kemudian dalam hal matannya man atroka min sholatin rokatan. Siapa yang menemukan satu sholat saja, ini lebih fleksibel di sini. Bukan sholat Jumat saja, tapi sholat apapun ya. Sehingga misalnya mohon maaf ya, karena mungkin kita bangun terlambat misalnya ya, Afwan, saat pagi terus kita hanya komandan sholat witir. Nah, misalnya kita niat sholat 3 rakaat, baru 1 rakaat sudah ada azan subuh. Nah, maka hanya dengan 1 rakaat tersebut insya Allah kita sudah tercatat. Kalau kita sempurnakan menjadi 3 boleh silakan. Kalau niat sudah niat 3, kemudian pada saat 1 rakaat terdengar azan, jangan dibuat salam, ya, jangan diputuskan salatnya. Ya. Teruskan saja, karena niatnya sudah 3, ya digenapi 3. Jangan karena azan terus hanya diringkas di satunya ya. Jadi 3 tetap, tapi dia walaupun 1 rakaat waktunya sudah masuk, tetapi dia yang 2 tadi sudah masuk subuh, tapi dia sudah fakot wajadah, fakot adrokah di sini. Dia sudah menemukan sholat tersebut. Ya, sholat witir itu kalau kita contohkan ya. Ada juga hadis yang mirip ini, man atroka ruku fakot adroka rokatan. Siapa yang menemukan jamaah bersama imam 1 ruku pada saat imamnya ruku, maka itu dia sudah menemukan sholat jamaah. Itu artinya dia tidak menambah rokaatnya. Jadi kalau imam ruku, kita masbuk ya, maka ini tolong diperhatikan, disampaikan kepada para suaminya yang berjamaah ya. Kadang-kadang saya lihat ikhwah agak kurang teliti ya. Jadi ketika bertakbiratul ihram 1 kali dulu takbir bersedekap, baru kemudian bertakbir untuk ruku, gitu ya. Jadi tidak langsung Allahu Akbar langsung ruku, bukan ya. Jadi harus dibedakan antara takbiratul ihram berdiri sebentar saja, kemudian takbir lagi, kemudian untuk ruku. Nah itu yang perlu untuk diperhatikan ya, tentang masalah menyambung masbuk tadi ya. Allahu a'lam. Kemudian ini terakhir ya, tentang tokoh dan kitab-kitabnya. Kitab At-Tarikh wal Ilal karya Al-Hafidh Yahya bin Ma'in, kemudian Kitabul Ilalil Hadits karya Imam Ahmad bin Hanbal, Kitab Al-Musnad Al-Mu'allal itu karya Al-Hafidh Ya'qub bin Syaibah As-Sadusi Al-Basri, Kitab Al-Ilal karya Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, kemudian Kitabul Ilalil Hadits karya Imam Al-Hafidh Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, dan Kitab Al-Ilal Al-Waridah fi Ahadits Nabawiyah karya Al-Hafidh Ali bin Umar Ad-Daruqutni ya. Sekian, terima kasih. Allah bisab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita tentang ilmu ilatul hadits. Mohon maaf atas segala kekhilafan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.